Maka sebagian qil menyatakan innala kisa wa walhan sahibat toharoh wasolah. Ada qil menyatakan sesungguhnya setan lakis, setan walhan, yaitu dia yang mempunyai ketika kita suci, baik itu ketika wudhu, ketika adus, ketika sholat, supaya was-was. Maka diganggunya oleh setan lakus. Namun demikian, di sini kita mohon kepada Allah, perlindungan kepada Allah, agar supaya kita semua dilindungi dari godaan setan yang terkutuk. Karena apa? Karena insya Allah saya di sini menemukan di dalam kitab Nasoihul Ibad, supaya lebih berkahnya saya bacakan. Wal maqalatu tsalitsatu qala Umar radhiyallahu anhu. Makalah yang ketiga, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang mana Sayyidina Umar itu terkenal dengan kegagahannya. Disebut Al-Faruq, artinya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu Sayyidina Umar. Sedangkan sahabat Nabi termasuk Khulafaur Rasyidin, yang pertama Abu Bakar terkenal dengan kesabarannya, dan yang kedua Sayyidina Umar terkenal dengan kegagahannya. Sayyidina Umar pernah berkata, inna dzurriyyata syaitan, sesungguhnya keturunan syaitan ay aulada iblis, atau yaitu keturunan atau anak-anaknya iblis. Ismu Ajazil, yang bernama adalah Ajazil. Tis'atun, ada 9. Namun sebelumnya saya mohon maaf apabila nama setan yang 9 ini ada di diri kita atau jamaah semuanya, ataupun yang memang di luar sana yang menonton ya dalam acara ini, dalam tausiah ini, saya mohon maaf karena ini ada 9 nama yang memang ada di antaranya mirip dengan nama manusia. Mana yang pertama, yaitu di antaranya nama-nama keturunan iblis atau anak setan. Pertama, Jalitun, namanya setan Jalitun. Yang kedua, Wawasin, setan Wasin. Yang ketiga, Walakus, wayukol lakis, lakus atau lakis. Terus Wa'awan, selanjutnya Awan, Wahafaf, dan juga namanya Hafaf. Wa Murroh, selanjutnya Murroh. Wa Masud, selanjutnya Masud. Wa Dasim, yang ke-8-nya Dasim. Dan wa Walhan, yang ke-9-nya ada Walhan. Ini nama-nama setan. Untuk itu apabila kesebut nama bapak ya, ataupun nama saudara sekalian dalam penyebutan ini, mohon maaf karena memang inilah diantara nama-nama dzurriyyah setan. Lalu yang 9 ini ada tugas masing-masing. Mana tugasnya? Di antara di sini diterangkan, yaitu wa amma Jalitun fahuwa sahibul aswaq. Yang pertama Jalitun. Jalitun itu yaitu sahibul aswaq, yang mempunyai pasar. Itu adanya di pasar tuh, yang nama Jalitun. Fayansibu biha ra'yatahu, dia mendirikan yaitu atas benderanya. Itu Jalitun namanya. Wa huwa fi kulli suqin, adanya di setiap pasar. Yuzilu lil ba'in Allah wal haqqa kadziba, ya wal haqqa al kadziba. Dia menghiasi yaitu bagi orang-orang yang menjual, baik itu pakaian, sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Al-halfal kadzib, dia suka bersumpah dengan sumpah yang bohong. Wa madhasilha sil'ah, dia suka mengalem barang dagangannya walaupun namanya itu busuk disebut bagus. Gitu. Wa kafifal kail, dan suka mengurangi takaran, wal mizan, dan suka mengurangi timbangan.
maka itu adalah tugasnya setan jalitun gitu. Berarti terganggu gitu oleh setan jalitun. Lalu yang kedua wa amma wasin. Yang kedua setan wasin. Apa tugas setan wasin? Setan wasin ini yaitu tugasnya di sini bahwa sahibul musibat, dia yang mempunyai musibat atau balai atau ujian ketika saudaranya meninggal, ketika orang tuanya meninggal, atau ketika anaknya meninggal, ataupun musibah apa aja dia suka ngaruh sulap. Nah itu diganggu oleh setan wasin. Bahwa yuzinus siyah, dia itu suka menghiasi kepada orang yang suka dijeritan, menangis yang luar biasa. Walat mal hudud, suka nyadokan pipi, namparin pipi, wanahwahu dan selain sebagainya, seperti nyobek-nyobek baju, nampar-nampar pipi dan sebagainya. Enggak akan masalah di berikut. Selanjutnya yang ketiga wa amma a'wan. Yang keempat setan a'wan. Mohon maaf apabila ada yang namanya a'wan, di sini nama setan ya. Bahwa sahibus sultan. Setan a'wan itu yaitu yang mempunyai kerajaan atau pemimpin, baik itu dari lurah, RT, RW, termasuk camat, bupati, wali kota, gubernur ataupun presiden. Nah itu susah untuk adilnya. Itu yang mengatakan yang mengganggu adalah setan a'wan. Fayuzinuhu bil mazalim, dia menghiasi supaya pemimpin itu adalah zalim. Selanjutnya yaitu wa amma hafab. Nama setan adalah nama setan hafab. Siapa hafab itu? Bahwa sahibus syarab, dia yang mempunyai minuman keras, alkohol, diantaranya yaitu asuka. Ada lagi topi bengok, topi miring, dan sebagainya. Itu muskirati, yang memabukkan, maka itu diganggu oleh yang namanya setan hafab, bukan awan. Selanjutnya wa amamurroh, bahwa sahibul majamir. Selanjutnya ada yang namanya setan murroh. Siapa setan murroh itu? Bahwa sahibul majamir, dia yang mempunyai suling. Fayuzinu bihi mayan bahu fil mizmar, jadi menghiasi suara suling yang sangat merdu, seperti di dangdutan dan sebagainya, sehingga nggak bisa lepas tuh dengan suara suling tersebut. Ada nyanyiannya lagi. Nah, itu diganggunya oleh setan murroh. Wa amma lakusu huwa sahibul majusi. Selanjutnya yaitu setan lakus. Siapa setan lakus itu atau lakis? Sahibul majusi, dia yang mempunyai yaitu agama majusi. Malah sebagian kil menyatakan inna lakisa wa walhan sahibat toharoh wasolah. Ada kil menyatakan sesungguhnya setan lakis, setan walhan, yaitu dia yang mempunyai ketika kita suci, baik itu ketika wudhu, ketika adus, ketika sholat, supaya was-was, maka diganggunya oleh setan lakus. Wahumma alladhani iwaswisani pihima. Untuk itu setan walhan dan setan lakis yaitu mewaswaskan manusia ketika sedang suci ataupun ketika sedang sholat. Maka ini diantaranya nama-nama setan. Ada lagi diantaranya setan a'war. Siapa setan a'war itu? Wahuwa syaitonuz zina. Yang namanya setan a'war itu setan yang mempunyai zina, sehingga supaya kita nggak kuat dalam al-hikmah, supaya bisa melakukan zina. Mengatakan di sini ada diantaranya namanya setan a'war, yang pahu fi ihlilir rajuli, dia suka meniup, yaitu di lubang kencingnya laki-laki.
Diang sikiihna lalak ditiup. Maksud naon? Supaya getek. Ini supaya geli. Wajujul mar'ati, dan suka meniup di bobokong awewe, pantatnya perempuan. Itu namanya setan apa namanya? Setan akwar. Maksudnya apa? Supaya birahinya tinggi sehingga melakukan perzinahan. Nauzubillah min dzalik. Ada lagi tambahan dari sini, yaitu setan wasnan. Siapa setan wasnan? Wa huwa syaitonun naumi, setan yang adanya ketika kita tidur. Maksudnya yuskilu ra'sa wal azban, dia memberatkan kepala kita untuk bangun tidur mau sholat subuh. Dia memberatkan yaitu mata kita untuk bangun tidur supaya kita susah untuk ibadah. Itu namanya setan wasna. Selanjutnya di sini ada lagi wa amal masud, setan masud. Siapa setan masud? Di sini jelaskan. Alhamdulillah Bang Jaguar diterangin nih, jadi kelihatan. Malum mata udah tua ya. Setan masud wa huwa sahibul akhbar al-kadhibah yulqiha fi afwahin nas. Yaitu setan masud tujuannya, tugasnya sahibul akhbar, dia yang mempunyai berita, cuma beritanya berita kadhibah, berita hoak, berita gosip atau berita bohong. Yulqiha fi afwahin nas, terjadinya yaitu di bahamnya atau di mulutnya manusia. Ay al-sinatihim wal yajiduna laha al-akhbar aslan, dan dia tidak menyampaikan yang aslinya, malah berbicara tentang kebohongan, hoax atau gosip. Nah itu diganggunya oleh setan. Apa tadi di sini? Yaitu setan masuk. Nah, masuk namanya itu. Dan yang ke-8 setan dasim. Siapa di dasim? Maaf, yang bernama dasim, mohon maaf, karena juga sedang live ya. Mohon maaf kepada subscriber dan yang lainnya, mohon maaf. Karena ini saya membacakan nih. Siapa dasim itu? Bahwa sahibul buyut, dia adanya di rumah. Nah, loh, ada di rumah dia. Idza dakhala rajulu al-manjala walam yusallim, bila mana masuk laki-laki di dalamnya ada istrinya, dia enggak pernah uluk salam. Atau istri masuk ke dalam rumah habis belanja, ada suaminya, ada anaknya, enggak tahu beri atau uluk salam. Itu diganggu oleh setan dasim. Walam yadhkuris Allah, dan dia enggak mau zikir kepada Allah, diganggu tuh setan dasim tuh. Ngucapin Allah, Allah atau la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu sangat awang sekali. Korean sudah nama, Belgium Jawa nama. Nah itu diganggunya oleh setan dasim, enggak mau zikir kepada Allah. Gitu. Selanjutnya hatta yaqul talaq wal hul wal darba, dan terjadinya pemukulan terhadap istri, berantem di rumah, terjadinya suring gaplok terhadap anaknya, ini juga diganggunya oleh setan dasim. Jahat tuh dasim. Ini namanya setan dasim ini. Dan yang terakhir, singkatnya aja nih, tapi di sini banyak nih. Wayal basu siyab in takum matriyatan walam yadkuris mawa alaiha. Di antaranya ada yang suka masuk ke rumah, dia gak mau menyebut ketika mau makan, ketika mau tidur gak mau baca doa, masuk rumah gak mau salam. Dia suka juga pakai pakaian yang digantungkan, mentahkan makruh. Kita habis pakai pakaian terlalu lama digantungin, nantinya itu pakaian kita akan dipakai oleh setan
dasi. Nggak dipakai tuh. Itu diantaranya. Wayanamu ala firoshi, dia juga suka tidur di hamparan kita. Itu diantaranya. Wayal bisu siap, suka pakai pakaian. Kalau memang digantungin gitu ya, misalkan abdolnya bila mana pakaian kotor jadi digantungin. Kalau dia terlalu lama maksudnya gitu, sampai 3 hari digantungin. Nanti itu dipakai oleh setan dasi. Dan yang terakhir, wa amma walhan fahuwa yuwaswisu fil wudu'i was sholati wal ibadah. Tadi yang sudah disebutkan. Yang ke-9 yaitu setan walhan. Yang mana setan walhan itu mewaswaskan manusia ketika wudhu. Itu wudhu nggak udah sampai setoran api sama dia. Karena apa? Waswas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nawaitul wudu. Udah diusap lagi sampai ratusan kali. Nah, itu diganggunya oleh setan walhan. Ketika sholat, Allahu Akbar, usolli, Allahu Akbar, usolli, lebih dari 3 kali sampai puluhan kali malah. Nah, itu diganggunya oleh setan walhan. Nah, ini mendatangkan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua, terutama ikhwan dan akhwat al-hikmah, atau apalagi para pembina semuanya, semoga kita semua diraksa, atau yaitu diraksa dari gangguan setan yang terkutuk. Misalkan suka berbaca yaitu ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena udah jam 10 lewat, kita mulai saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan, karena saya membacakan yaitu dari kitab ini, yaitu kitab Nasoihul Ibad halaman 57. Barangkali mau dibuka atau penonton mau dibuka, silakan. Tentang masalah setan jelas di situ di kitab Nasoihul Ibad halaman 57 bab